Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun juga. Kali ini kita akan membahas tentang gejala alam biotik. Apa itu biotik? Nah, biotik itu adalah hidup. Nah, kita sadar bahwa makhluk hidup ini tidak bisa hidup sendiri. Dia membutuhkan orang lain yang disebut dengan interaksi. Nah, dia itu berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang disebut dengan lingkungan abiotik. Apa itu lingkungan abiotik? Nah, yang termasuk ke dalam lingkungan biotik itu adalah tanah, air, udara, suhu, dan angin. Nah, antara biotik dan abiotik itu saling berhubungan atau saling berinteraksi. Nah, sekarang apa itu gejala alam biotik? Nah, lebih lengkapnya mari kita simak sama-sama video selanjutnya. Gejala alam biotik adalah suatu gejala yang timbul karena terjadi interaksi atau hubungan yang saling mempengaruhi antar makhluk hidup. Jadi, untuk lebih jelasnya kita akan melihat apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Yang pertama adalah bernafas. Apa itu bernafas? Bernafas adalah proses pengambilan O2 dari udara dan mengeluarkan CO2 dan uap air keluar tubuh. Ciri yang kedua adalah makan. Nah, makan itu fungsinya adalah untuk mengganti sel-sel tubuh yang telah rusak untuk pertumbuhan dan menghasilkan tenaga. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah proses bertambahnya ukuran tubuh makhluk hidup yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, yang dipengaruhi oleh faktor gen, hormon, dan nutrisi. Kalau berkembang itu adalah proses menuju kedewasaan yang dipengaruhi juga oleh hormon, nutrisi, dan lingkungan. Nah, itu ciri yang ketiga. Yang selanjutnya adalah bergerak. Nah, kalau bergerak itu adalah perpindahan makhluk hidup dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti contoh, kuda berlari, kucing melompat, atau lain sebagainya. Nah, selanjutnya berkembang biak. Nah, kalau berkembang biak itu adalah bertambahnya populasi makhluk hidup. Nah, itu terbagi menjadi dua. Ada yang secara vegetatif dan secara generatif. Kalau vegetatif tidak kawin, kalau generatif itu adalah secara kawin. Selanjutnya, peka terhadap rangsangan. Nah, itu adalah memberikan respon terhadap rangsangan. Nah, seperti putri malu, kalau disentuh dia akan menguncup. Nah, itu disebut dengan peka terhadap rangsangan. Nah, ciri selanjutnya itu adalah metabolisme. Ya, selanjutnya adalah metabolisme. Metabolisme adalah proses kimiawi yang berlangsung dari dalam tubuh makhluk hidup yang berfungsi untuk menghasilkan energi. Nah, itu yang disebut dengan metabolisme. Nah, ciri selanjutnya itu adalah adaptasi. Kalau adaptasi itu adalah penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, ada yang bersifat secara morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Itu ciri yang ke-8. Ciri selanjutnya adalah ekskresi. Nah, ekskresi itu adalah proses pengeluaran zat sisa yang ada di dalam tubuh. Itu bisa melalui kulit, itu seperti berkeringat. Nah, kalau kita bernafas, nah itu melalui paru-paru dan bisa melalui
air pipis kita atau disebut juga dengan urin. Itu ciri yang 9. Kalau yang terakhir adalah regulasi. Nah, kalau regulasi itu adalah proses pengaturan keserasian di dalam tubuh yang diatur oleh saraf dan hormon. Nah, itulah ciri-ciri dari makhluk hidup. Selanjutnya, kita akan melihat gejala alam biotik. Ya, yang pertama adalah ledakan hama tanaman yang merajalela. Nah, ini biasanya adalah di area pertanian seperti sawah atau kebun yang menimbulkan kerugian bagi petani. Nah, contohnya seperti hama, belalang, dan juga hama hewan lainnya. Nah, selanjutnya itu adalah populasi eceng gondok yang membludak. Nah, ini biasanya juga karena kelebihan penggunaan pestisida, dan ini juga bisa meningkatkan pertumbuhan dari eceng gondok, dan ini juga merugikan pada petani. Nah, selanjutnya itu adalah pembusukan pada makanan. Nah, ini biasanya pada makanan yang ditempatkan di tempat yang terbuka selama berhari-hari. Nah, ini akan bisa menimbulkan seperti bercak-bercak hitam yang disebabkan oleh jamur yang tumbuh pada makanan. Nah, seperti roti ya. Nah, itu disebabkan oleh jamur. Dan yang terakhir adalah kepunahan spesies langka. Nah, seperti badak bercula 1 atau macan dari Sumatera. Nah, itu yang termasuk ke dalam gejala alam biotik. Selanjutnya, nah ini ada pertanyaan. Penyebaran virus corona atau COVID-19 beberapa bulan ini apakah termasuk gejala alam biotik? Nah, saya ulangin lagi. Penyebaran virus corona atau COVID-19 beberapa bulan ini, apakah ini termasuk ke dalam gejala alam biotik? Nah, silahkan dijawab disertai dengan alasannya. Nah, silahkan dijawab di kolom komentar di bawah. Sekian dulu penjelasan dari saya dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.